Selamat sore dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, adik-adik remaja misioner, orang muda Katolik dimanapun Anda berada. Khususnya umat Katolik Santa Perawan Maria diangkat ke surga Nangapino. Salam misioner. Selamat mengikuti acara Komsos Ngulik, yaitu ngobrol-ngobrol santai umat Katolik. Ini merupakan perjumpaan yang penuh sukacita. Karena pada sore hari ini kita akan membahas tentang seputaran ini merupakan perjumpaan yang penuh sukacita. Karena pada sore yang berbahagia ini Paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga Nangapino melalui seksi Komsos akan memfasilitasi diskusi secara santai namun menarik untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan gereja, liturgi, lingkungan, masalah-masalah sosial, dan masalah-masalah berkaitan dengan orang muda. Yang tentunya dari sudut pandang kita sebagai umat Katolik. Pada sore hari ini kita sambut narasumber kita, yaitu Romo Agustinus Ubin CM. Selamat sore, Romo. Selamat sore, terima kasih. Romo, ya, terima kasih sudah sama-sama hadir dalam acara Komsos Ngulik. Unik ya namanya ya, Mo ya, Komsos Ngulik. Romo, kira-kira selama ini Romo sudah bertugas di mana saja? Bertugas ya dulu pertama di Nangapino, masih gereja lama pada tahun 2000, terus tahun 2001 saya di Menukung sampai tahun 2005, terus saya di sini sampai tahun 2010, kemudian saya ke Surabaya. Setelah ke Surabaya saya pernah tugas juga di Manokwari selama 6 bulan, dan kemudian sejak tahun 2017 kemarin saya kembali lagi di sini. Lalu pada tahun 2018 saya diminta oleh Keuskupan untuk menjadi ketua Komisi PSE dan Direktur Karitas Keuskupan Sintang. Oh, ternyata sudah berkeliling Indonesia ya, Romo ya? Lumayan. Romo, ada banyak pertanyaan dari anak-anak muda yang mungkin ada sebagian yang belum paham ya, berkaitan dengan rangkaian Prapaskah hingga Paskah. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan pada masa tersebut, Romo? Apakah hanya sekedar suatu rangkaian liturgi saja? Lalu mengapa gereja memberikan waktu sedemikian rupa? Apakah ada dasar yang bersifat alkitabiahnya, Romo? Ya, jadi rangkaian Prapaskah ini sebenarnya bukan hanya liturgi saja. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Kalau dasarnya sebenarnya mengapa kita melakukan ini, kalau kita baca surat Gembala Bapak Uskup tahun ini sudah dijelaskan ya, ada sangat jelas di sini bahwa kita melakukan puasa kita masa Prapaskah ini memang kesempatan yang paling baik bagi kita sebagai umat Katolik untuk menarik diri. Itu yang maka masa Prapaskah ini juga sering disebut dengan retret agung, untuk merenungkan sebenarnya mengapa kita menarik diri untuk merenungkan bagaimana Allah itu mengasihi kita. Ya, itulah. Nah, lalu kalau dalam mengapa Allah itu mengasihi kita, seperti kita baca dalam kitab Kejadian bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita itu diciptakan secitra dengan Allah. Tapi di teks lain diceritakan juga bahwa
manusia yang diciptakan citra dengan Allah itu kemudian boleh katakan menolak kasih itu dengan cerita kejatuhan manusia pertama. Dia tidak mentaati itu, dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, maka dalam kitab Yoel, kalau kita bacaan hari Rabu Abu itu, ya, Yoel itu menyerukan supaya kita berbalik kepada Tuhan. Nah, mengapa kita diminta atau diserukan untuk berbalik kepada Tuhan? Disitulah sebenarnya menggambarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu, tetapi yang telah jatuh ke dalam dosa, kita diminta untuk berbalik kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memperoleh belas kasih Tuhan. Makanya di sini seperti dikutip oleh Bapak Uskup di sini, ya, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaimu. Berbaliklah kepada Allah, ya, sebab Ia pengasih dan penyayang. Jadi artinya bahwa kita yang berdosa ini, seperti apapun dosa kita, ketika kita berbalik, maka kita bisa berharap supaya kita mendapat atau memperoleh kembali kasih dan sayang Tuhan itu untuk kita. Karena Tuhan bagaimanapun tidak akan membinasakan, tidak akan melukai orang-orang yang Dia kasihi, yang Dia cintai, yang telah Ia ciptakan, kalau kita mau berbalik kepadanya. Jadi sebenarnya ini suatu yang luar biasa sebenarnya, Mas. Nah, maka masa Prapaskah ini, maka kita disebut dengan retret agung, itu artinya kita menarik diri untuk merenungkan kasih Tuhan itu, dan kita diajak sebagai tanggapan kita terhadap kasih Tuhan itu, kita berbalik kepadanya. Oh ya, terima kasih Romo. Sama-sama. Luar biasa Allah kita ya Mo ya. Iya. Yang penting kita mau bertobat, Allah senantiasa menerima dan mengasihi kita ya Mo ya. Iya. Lalu pertanyaan yang kedua Romo tentang masa puasa tadi, sebagaimana telah disinggung juga oleh Romo bahwa tentang masa puasa. Nah, bagaimana kita memahami masa puasa dalam gereja Katolik Romo? Apakah sama dengan puasa-puasa yang lain, atau adakah keunikan dalam gereja Katolik tentang masa puasa ini Romo? Ya, dalam Injil, ya, dalam Injil pada hari Rabu Abu itu ada 3 hal yang diharapkan, yang diungkapkan oleh Yesus kepada kita. Yaitu apa? Pertama, itu adalah berdoa. Yang kedua, itu berpuasa. Yang ketiga, itu amal kasih. Ya, jadi ketiga hal ini jangan dilepas satu persatu. Ya, harus dilihat satu persatu. Soal puasa. Puasa itu bukan sekedar kita menahan diri untuk tidak makan. Bukan perkara kita mengurangi makanan. Bukan hanya sebatas itu. Tetapi dengan berpuasa, sebenarnya pertama, supaya kita memahami arti makanan yang boleh kita terima setiap hari itu. Bahwa makanan itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya. Dan lebih dalam lagi, sebenarnya dengan berpuasa, disitulah, seperti saya katakan tadi, kita menarik diri, disitulah kita menyadari kerapuhan kita, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, ya, ketiadakberartian kita. Bahwa kita ini sebenarnya seperti dikatakan hanya setumpuk abu yang tidak mempunyai makna apa-apa. Jadi bahwa kita ini mempunyai makna, mempunyai harga diri yang luar biasa, itu karena sekali lagi kasih Tuhan. Jadi dengan menyadari segala kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, kerapuhan kita, kita kemudian bisa mengalami kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti. Ya. Oke, terima kasih Romo. Sama-sama. Lalu pertanyaan yang ketiga Mo. Ya. Dalam gereja Katolik, pada masa puasa kita mengenal suatu aksi, ya, yaitu aksi puasa pembangunan atau biasa kita singkat dengan APP. Kira-kira apa ya Mo tujuan dari APP tersebut? Lalu bagaimana pertanggungjawabannya?
Iya, jadi APP itu ya, itu adalah salah satu wujud dari amal kasih tadi, karya kasih itu tadi. Iya. Ya, jadi APP itu bukan sekedar kita umat itu mengumpulkan amplop, mengumpulkan duit dan masuk ke dalam amplop, bukan. Tapi dengan APP itu sebenarnya ya, disitulah itu ada, maka disebut dengan APP itu adalah ungkapan iman. Tuhan itu sudah mengasihi kita. Tuhan sudah memberi rezeki kepada kita. Tuhan sudah memberi berbagai rahmat dan berkatnya untuk kita. Maka pada saat masa puasa pembangunan ini, kita diharapkan untuk mengungkapkan kasih itu kepada sesama. Nah, maka dengan pantang, misalnya kalau saya misalnya perokok dua bungkus habis sehari, nah, saya berpantang tidak merokok selama hari itu. Maka uang harga rokok, harga 2 bungkus rokok itu, sebenarnya itulah yang harus saya selipkan. Nah, mengapa itu saya selipkan ke dalam amplop itu? Itu kemudian uang yang saya sisihkan itu kemudian saya bagikan untuk orang-orang yang tidak punya, untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang terlantar, untuk orang-orang disingkirkan, bahkan termasuk untuk orang-orang yang menjadi korban bencana alam dan sebagainya. Itu sebenarnya. Jadi aksi puasa pembangunan itu adalah ungkapan iman, karena seperti Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi ungkapan kita atas kasih Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita diajak untuk mengasihi sesama, membagikan kasih Tuhan itu kepada sesama dengan mengurangi makanan kita, dengan mengurangi keinginan-keinginan kita, dan bukan hanya sekedar mengurangi, tapi apa yang kita kurangi itu kita bagikan kepada orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Oke, terima kasih Romo. Sangat baik sekali ya Romo ya. Di gereja kita juga sudah dilatih juga sejak kecil anak-anak kita untuk ikut ambil bagian dalam APP tadi ya, sebagai aksi dari puasa dengan amal kasih itu ya tadi ya Romo ya. Lalu pertanyaan yang selanjutnya Romo, apa manfaat kita melaksanakan APP tersebut? Sebagai seorang awam, terkadang banyak sekali, selain mungkin saya, anak-anak muda, anak-anak remaja, masih bingung apakah hanya identik dengan penggalangan dana untuk pembangunan fisik gedung gereja atau bagaimana Romo berkaitan dengan aksi amal kasih tadi? Itu sebenarnya dana APP itu tidak dimaksudkan untuk pembangunan gereja, pembangunan fisik seperti yang saya katakan tadi. Dana APP yang kita kumpulkan itulah yang kita bagikan kepada orang-orang miskin tadi, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang sakit. Jadi dana APP itu sebenarnya kita kumpulkan itu untuk membantu mereka. Kita membagi kasih Allah yang sudah Allah berikan kepada kita itu kepada orang lain. Maka APP itu sebenarnya, dana APP juga ini yang sering salah mengerti oleh umat, bahwa dana APP itu per keluarga. Sebenarnya itu salah. Oh, begitu itu ya, per orang. Misalnya seperti Bu Selvi. Setiap hari minum kopi. Betul. Hari Jumat itu dia pantang minum kopi. Kalau dia minum satu hari itu 3 gelas. Misalnya kalau kita beli 1 gelas itu 5.000. Berarti kita pantang kopi, berarti 15.000 ya harga kopi 3 gelas tadi, itu yang harus kita sisihkan. Nah, itu sebenarnya itu per orang, per umat. Ya tentu umat yang sudah berapa belas tahun ke atas, 17 tahun ke atas, ya. Nah, itulah. Jadi kita tuh diajak untuk membagikan kasih Allah itu ya melalui berpantang itu tadi, melalui pengurangan makan kita atau minuman kita atau kesukaan kita ya. Kalau kita misalnya hari itu sebenarnya, karena itu pantang itu tidak harus daging. Nah, kalau kita pantang daging misalnya, harga daging itu 150.000. Kalau hari itu kita tidak beli daging,
maka uang yang seharusnya untuk beli daging itu kita sisihkan, aksikan. Iya. Nah, makanya sebenarnya ini harusnya per orang bukan per keluarga. Iya. Nah, kita terutama umat di kampung-kampung kadang-kadang ini keliru. Satu amplop tuh satu keluarga, sebenarnya keliru. Dan sekali lagi, dana APP yang kita kumpulkan itu bukan untuk pembangunan gereja, tetapi untuk membantu orang-orang miskin. Di Indonesia ini itu biasanya kalau kebijakan di keuskupan kita ini 50% tinggal di paroki, 50% diserahkan ke uskupan, lalu di keuskupan itu yang 50 itu tadi 30 diserahkan ke KWI. Itu kemudian di KWI itu dikelola. Lalu itulah kemudian dikembalikan lagi oleh KWI itu ke keuskupan tentu melalui proposal, ya, itu untuk pemberdayaan umat yang tidak mampu. Misalnya kalau umat mau berusaha, mau buka usaha atau entah itu menanam apa, entah itu berternak apa, itu bisa mengajukan proposal itu. Nah, jadi sebenarnya dengan dana yang kecil ini kita kumpulkan bersama, itu kemudian kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Berarti kedepannya kita harus merubah ya, Romo. Iya. Pengertiannya selama ini kan kalau APP ini satu amplop satu keluarga, berarti kedepannya bagi adik-adik OMK atau keluarga-keluarga Katolik di Paroki Nangapino, mungkin untuk kedepannya aksi puasa itu lebih pada ke pribadi, ya, ke pribadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Romo. Lalu pertanyaan berikutnya ini, Romo, dilihat tema APP tahun ini yaitu memuji Tuhan merawat alam. Kebetulan kan Romo juga salah satu bagian tim penyusun dan penulis dari buku ini. Nah, Mo, apa dasar dari pemilihan tema ini, Mo? Apakah ada dasar Alkitabiah atau instruksi khusus dari Bapak Paus atau bagaimana, Mo? Kita memang dasarnya itu ada, itulah yang kami tulis di situ, itu dari Mazmur 104. Jadi dalam Mazmur 104 itu betapa pemazmur itu mengagumi karya ciptaan Tuhan yang tampak di alam. Lalu dari situ dia melihat betapa Tuhan itu luar biasa mengasihi seluruh ciptaannya, dan bahkan tidak ada satu hal pun, bahkan yang paling kecil termasuk binatang kecil pun itu diperhatikan oleh Tuhan dan mempunyai hak hidup yang sama. Nah, ini lalu kemudian dalam ensiklik Paus kita, Paus Fransiskus Laudato Si, ya, di situ mengatakan bahwa alam kita ini sangat menderita oleh sikap, oleh tindakan kita manusia semena-mena, ya, oleh sikap tamak kita, sikap rakus kita, ya, misalnya orang menghancurkan tanah air untuk dengan berbagai macam kegiatan, ada yang untuk kerja emas sehingga tanah dibolak-balik, ada hutan yang dibabat habis dan kemudian semua untuk diganti dengan sawit. Dan coba sekarang kita lihat hujan sehari sudah banjir. Nah, seharusnya peristiwa-peristiwa seperti ini menyadarkan kita, ya, menyadarkan kita bahwa alam ini sudah kritis. Nah, dan dalam ensiklik atau surat Bapak Paus itu mengatakan bahwa bumi ini bukan hanya rumah bersama. Rumah bersama itu bukan hanya rumah untuk manusia, tidak, tetapi juga untuk seluruh ciptaan Tuhan, ya. Seluruh ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Nah, kita manusia ini adalah salah satu bagian dari ciptaan Tuhan itu. Maka kita, ya, kalau kita tidak memperhatikan alam, berarti betapa egoisnya kita terhadap ciptaan Tuhan. Maka kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu tidak berarti harus kita setiap saat datang ke gereja saja, tidak. Tapi salah satu tindakan dari pujian kita terhadap Tuhan itu, kita juga diminta untuk merawat alam. Merawat alam itu, ya, kalau memang ada kesempatan untuk menanam, ya menanam. Tapi kalau tidak punya kesempatan, bagaimana kita membuang soal sampah. Banyak orang, bahkan di gereja saja banyak orang membuang
sampah sembarangan. Nah, ini kan sesuatu, dan juga coba kita lihat sepanjang jalan di kota kita ini, plastik di mana-mana. Maka kalau hujan sudah di mana-mana ada air. Jangan salahkan orang lain, itu adalah ulah kita bersama. Kita diam, kita juga ikut melakukan berarti. Jadi memuji Tuhan itu berarti harus kita ungkapkan juga dengan bukan hanya sekedar memuji Tuhan dan mencintai sesama saja, tetapi memuji Tuhan, kita membangun relasi dengan sesama, sekaligus merawat alam, membangun relasi dengan alam. Oke, Romo. Berarti kita selain mulai dari diri sendiri gitu ya, benar. Untuk, mengambil bagian merawat alam agar alam atau bumi yang kita diam ini tidak semakin rusak. Mungkin mulai dari hal-hal kecil dengan membuang sampah pada tempatnya ya, Romo. Benar sekali. Memang khususnya kita di Nangapino ini memang sangat miris sekali. Di jalan-jalan itu penuh dengan sampah. Berarti kita kurang peduli dengan lingkungan. Lalu pertanyaan yang terakhir ini, mengapa Gereja Katolik mengambil bagian peran ini, dalam kepeduliannya dengan alam? Ya, pertama itu seperti sudah saya jelaskan dari awal tadi, karena ini adalah bagian dari iman kita. Ya, kenapa? Nah, kenapa ini bagian dari iman kita? Sekali lagi, kita ini adalah bagian terkecil dari seluruh ciptaan Tuhan. Ya, itu dulu. Yang kedua, kita ini tinggal di bumi. Kita tidak tinggal di langit. Bumi ini rumah kita. Nah, bayangin aja misalnya buat Selvi, kalau rumahnya nggak pernah disapu seperti apa? Jadi apa itu? Romo. Sangat tidak nyaman. Karena itu maka Paus Fransiskus menyerukan kepada kita sebagai umat Katolik membangun kesadaran kita bahwa mari kita lihat rumah kita. Ya, rumah kita. Bukan hanya kita manfaatkan saja, tetapi ini juga supaya dia bisa memberi tempat tinggal yang nyaman, supaya menjadi layak menjadi tempat tinggal untuk seluruh ciptaan Tuhan tanpa terkecuali, agar seluruh ciptaan Tuhan itu mendapat hak hidup yang sama dengan kita. Maka kita diminta untuk menjaga alam, untuk merawat alam. Dan sekali lagi, ini adalah gerakan iman kita, ungkapan iman kita. Ya. Oke, terima kasih Romo. Sama-sama. Atas kesediaannya hari ini menghadiri undangan kami, yaitu Komsos Ngulik. Jadi ceritanya hari ini ngulik Romo ini ya. Ngobrol santai umat Katolik. Terima kasih Romo. Terima kasih sudah mengundang. Baik. Terima kasih Romo. Sip. Bapak Ibu, adik-adik remaja misioner dan adik-adik OMK Separuki Nangapino, sekian acara Komsos Ngulik atau ngobrol-ngobrol santai umat Katolik tadi bersama Romo Ubin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Selvi Seor, sampai jumpa.